semuanya, kembali lagi di YouTube channel Aul. Jadi berhubung sudah memasuki masa-masa pendaftaran perkuliahan, di video kali ini Aul bakalan ngebahas bagaimana caranya agar lolos SMB Telkom University hanya dalam satu kali mendaftar. Jadi buat kalian para calon-calon teletizen wajib tonton video ini sampai habis ya. Jadi sebelumnya Aul mau perkenalan dulu. Nama lengkap Aul yaitu Aulia Rahmani. Aul merupakan mahasiswi Telkom University tahun 2018 jurusan Sistem Informasi Akuntansi. Nah, Aul merupakan mahasiswi Telkom University yang lulus melalui jalur UTG 2. UTG 2 merupakan jalur ujian tulis gelombang yang kedua yang dilaksanakan Telkom University. Nah, jadi video kali ini Aul buat berdasarkan pengalaman pribadi Aul ketika mengikuti SMB Telkom University tahun 2018 hanya dalam satu kali tes langsung lolos. Jadi kalian harus banget nih tonton video ini sampai habis. Nah, yang pertama yaitu jika kalian mendaftar melalui jalur seperti jalur prestasi ataupun jalur beasiswa, maka kalian harus mempersiapkan dan mengupload semua dokumen secara lengkap. Nah, seperti jalur prestasi, jalur beasiswa, bahkan sekarang Telkom University sudah membuka jalur tahfidz. Nah, karena jalur-jalur tersebut itu tidak melalui tes, maka kalian harus mempersiapkan persyaratan dan berkas-berkasnya secara lengkap. Karena persyaratan kalian lulus itu dilihat dari situ. Seperti kalian harus mempersiapkan nilai-nilai rapot gitu. Nah, nilai rapot udah bisa kalian scan mulai dari sekarang. Terus kayak data diri seperti KK, KTP dan lain sebagainya. Nah, khusus jalur misalkan tahfidz, kalian harus mempersiapkan hafalan-hafalan kalian. Dan misalkan melalui jalur beasiswa prestasi, kalian juga harus udah ngumpulin berkas-berkas, misalkan kayak apa sih namanya itu, piagam-piagam kalian menang lomba gitu. Jadi jangan sampai ada berkas-berkas yang tertinggal, karena itu bisa mengurangi poin kalian agar bisa lulus di Telkom University. Nah, yang kedua yaitu kalau kalian mendaftar melalui jalur tulis, seperti contohnya di Telkom University itu namanya UTG, ujian tulis gelombang. Nah, kalau kalian mendaftar melalui jalur itu, maka kalian harus sering-sering latihan soal. Nah, soal yang akan ditanya itu nanti yaitu seperti pengetahuan dasar dan soal-soal TPA serta soal-soal bahasa Inggris. Nah, kalian bisa pelajari ini di buku-buku masuk universitas gitu, dan kalian juga bisa lihat di internet. Dulu kalau sebelum Aul pas tes Telkom, Aul sering cari di internet dengan judul contoh soal masuk Telkom University. Nah, kalian bisa lihat di situ ya. Oh iya, jadi bagi kalian yang memilih prodi kesenian gitu, nah kalau pas di zaman Aul dulu, Aul tes di 2018, itu ada namanya tes warteg. Tapi berhubung COVID-19 ini, jadi Aul kurang tahu apakah ada tes warteg atau enggak, karena UTG-nya mungkin dilakukan secara offline. Nah, jadi untuk menyelesaikan soal warteg itu, kalian bisa latihan-latihan di internet dan kalian bisa lihat contoh-contohnya di internet ya. Nah, berikutnya yaitu cari tahu timeline pendaftaran SMB Telkom University di internet. Nah, kalian bisa cari di SMB Telkom University di internet. Nah, itu kalian bisa cari di situ ada timeline. Nah, kalian klik aja di situ. Jadi nanti kalian bakalan tahu di situ misalkan pendaftarannya tanggal berapa, pengumumannya tanggal berapa, terus berkas apa aja yang disiapin gitu. Nah, terus juga ada bagi yang melalui jalur tes juga ada nanti tanggal tesnya dan pengumumannya. Nah, tujuan kalian mengetahui timeline ini adalah agar kalian lebih bisa mempersiapkan diri untuk mendaftar dan untuk tesnya. Nah, kalau kalian udah tahu nih timelinenya, misalkan nih untuk jalur beasiswa, misalkan dibuka tanggal 1 Januari sampai tanggal 12 Maret misalkan nih. Nah, jadi kalian bisa lebih mempersiapkan diri nih. Oh, jadi apa aja nih harus dipersiapkan gitu. Nah, kalau kalian udah tahu jadwalnya, otomatis kalian nggak mendaftar di H-1 pendaftaran ditutup atau H- beberapa jam pendaftaran ditutup, karena biasanya kalau udah deket-deket pendaftaran ditutup itu servernya sering down gitu.
Dan berikutnya yaitu kalian bisa bertanya ke tetangga, keluarga, saudara, teman-teman, atau enggak kalian bisa bertanya ke salah satu mahasiswa Telkom University yang kalian kenal. Jadi kalian itu bisa sharing-sharing sekaligus tanya-tanya. Nah, tujuannya yaitu agar kalian bisa lebih mengetahui lebih dalam, dan tujuan lainnya yaitu itu dapat memotivasi kalian agar semakin bersemangat agar bisa lulus di Telkom University. Nah, yang berikutnya yaitu berdoa. Setelah kita berusaha, setelah kita berikhtiar, ada baiknya kita berdoa. Nah, yang muslim bisa melakukan cara seperti sholat tahajud, sholat hajat, sedekah, sholat duha, dan ketika sholat wajib itu selesai itu langsung berdoa, ya Allah, aku pengen lulus di Telkom University di tahun ini misalkan gitu. Nah, kalian bisa berdoa di situ, dan insya Allah doa kalian pasti akan terkabul jika usaha kalian sudah semaksimal mungkin. Dan bagi yang non muslim, kalian bisa lebih mendekatkan diri kepada Tuhan kalian dan lebih sering berdoa. Nah, sekian dulu video pembahasan kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kalian calon-calon Telutizen, dan Allah berdoa semoga kalian yang calon-calon Telutizen ini bisa lulus di Telkom University di tahun ini hanya dalam 1 kali tes dan dengan jalur yang kalian inginkan. Nah, jangan lupa like video ini, dan kalau kalian punya pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan kalau kalian merasa info ini bermanfaat bagi kalian dan teman-teman kalian, kalian bisa share video ini. And the last, see you in Telkom University. Bye. Thank you.